ini ya. bukan sembarangan kayak gini aja nih Kak Christine, ada maknanya. Apa itu? Jadi ternyata genre itu berfokus untuk Radio Talk. Hai Radio Talk, Radio People. Aku Chrissy, temani kamu untuk rangkaian kali ini di podcastnya Radio Republik Indonesia. Kali ini aku bareng dengan Vera. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, Luar baik biasa. sehat, luar Baik biasa. sehat. Ini adalah Vera ketiga yang pernah aku temui dalam hidup aku. Banyak banget ya yang namanya Vera. Iya, jadi orang Vera ketiga yang aku baru kenalan, terus bener-bener ketemu gitu. Ini Vera ketiga dalam hidup aku gitu. Tapi aku nggak tahu apakah dia akan menjadi yang terakhir dalam kisah. Jangan dulu. Aduh. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini Vera ini adalah orang yang memang bisa dibilang sih nggak hanya sebagai seorang titel anak gitu ya. Titel seorang mungkin dia juga punya titel banyak ya. Deng di belakangnya. Kalau Christina kan Christina tok gitu ya. Kalau dia Vera ada deng. Boleh dikasih tau nih, Vera adalah seorang duta, benar? Iya benar Gitu Kak ya. Christine. Duta genre? Iya, duta genre bener Oke, penyebutannya. lebih tepatnya genre. Oke, gitu ya. Duta generasi Berencana. Yes, yang memang ini merupakan salah satu bagian dan juga wujud nyatanya dari BKKBN sendiri. Benar. Oke. Selain itu kamu aktivitasnya apa sih? Nah sebenarnya Kak Christine ya, kalau mau kenalan nih, aku itu seorang mahasiswa kedokteran Mahasiswa yang sekarang tuh kedokteran. sedang menjalani koas. Koas itu setelah sarjana Oke. kedokteran. Tunggu, aku mau ngecek dulu. Kantung mata kamu nggak ada gitu ya. Jadi sorry, kamu nggak cocok dinyatakan sebagai mahasiswa koas. Itulah namanya gunanya cover makeup. Oh, ya. kamu makeup, nice, bener. Oke, kamu adalah mahasiswa kedokteran yang lagi Benar. sibuk. Iya, sekarang lagi masa koas. Jadi kalau teman-teman itu kenal, koas itu adalah masa yang dijalani setelah S1 kedokteran. S1 kedokteran gitu ya. Jadi setelah SKED, koas dulu baru bisa jadi dokter. Oke deh, kita bilangnya soon to be dokter. Gitu ya. Boleh, lah ya, boleh. boleh ya gitu ya. Boleh sih soon to be dokter Vera gitu sekaligus sebagai seorang duta dari genre gitu. Iya, benar. Genre kaitannya dengan remaja rencana. Remaja yang berencana. Bener banget. Gitu. Oke. Tapi sorry, remaja-remaja sekarang berencana hanya sekitar untuk pengen ngupload media sosial doang gitu ya Boleh kan? beberapa ya. Oke, Gitu. beberapa Bener, yang seperti gitu. Itu yang lebih kebanyakan berencana. Tapi fokusnya genre lebih berencana ngapain sih? Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, karena tadi udah disebutin nih sama Kak Christine kalau BKKBN itu di bawahnya ada genre. BKKBN ini kan adalah Badan Kependudukan dan Berencana Nasional. Iya. Nah, fokusnya itu terhadap keluarga dari dia masa anak, masa remaja hingga masa lansia. Nah, pada remajanya inilah yang disebut genre. Oke. Nah, disitulah ruang lingkupnya seluruh remaja di Indonesia usia 10 sampai 24 tahun Iya. belum menikah. Jadi kalau misalnya dia udah 22 tahun tapi dia udah menikah, Menikah? dia bukan remaja lagi. Oh, bukan remaja lagi. Oh, Dan kalau misalnya dia 27 tahun walaupun belum menikah juga bukan remaja lagi. Nah, Bukan remaja gitu. lagi. Jadi Oke. 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dan belum menikah. Bener banget. Nah, dan genre ini fokusnya bagaimana bentuk perencanaan pada remaja. Jadi kan kita tuh banyak tuh fase kehidupannya ya Kak ya. Terutama fase kehidupan remaja. Yang pertama itu melanjutkan pendidikan. Itu pasti kita jalani. Nah, gimana sih caranya supaya remaja-remaja ini terencana dalam pendidikannya? Wow. Nah, oke. jadi misalnya jangan kayak air mengalir aja ya. Udah ntar SMP kelas 3 di mana-mana masuk SMA ya enggak ikut apa-apa. aja. gitu. Kalau teman Nah, aku milih A, aku milihnya itu juga. Nah, karena gitu. semakin bagus plan kita, maka rencana plan A, plan B-nya itu akan terbentuk. Oke. Nah, walaupun mungkin nanti kita tidak sesuai ekspektasi nih misalnya, Benar. tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk berencana gitu. Oke, sudah. Kemudian setelah ini Kak, setelah melanjutkan pendidikan, kita juga akan berkeluarga nantinya. Tapi sebelum kita berkeluarga, disarankan kita tuh melanjutkan untuk masa mencari pekerjaan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya nanti ekonomi ketika sudah berkeluarga sudah cukup untuk ada dalam sebuah keluarga. Baru nanti setelah berkeluarga, ini udah ada 3 ya, dia ada 5 masa transisi remaja. Itu yang kita fokusin. Nah, selain itu juga kita punya salam genre Kak Christine. Oh, ada Iya. signature sign-nya ya. Siap. Ada Apaan? signature sign. Apaan? Jadi kalau misalnya aku bilang salam genre, salam. Gitu. Salam. Nah, gitu ini ya. bukan sembarangan kayak gini aja nih Kak Oke, Christine, ada baik. maknanya. Apa tuh? Jadi ternyata genre itu berfokus untuk katakan tidak atau zero terhadap 3 hal. Zero akan 3 hal. Oke, Iya, number zero 1. 3 hal. Yang pertama tidak pada pernikahan dini, pernikahan Oke, usia pernikahan. anak. Oh, Nah, ternyata kita tuh juga fokus pada pendewasaan usia perkawinan, di Oke. mana
remaja atau kita usia yang ideal untuk menikah, baik dari sisi mentalnya, baik dari sisi fisiknya, benar, ya. ekonominya juga ya. Benar. Dimana itu wanita minimal 21 tahun, pria minimal 25 tahun. Ya, untung itu notabene aku udah baca ya. Jadi aku udah tahu lah gitu. Oke. Benar. Rules yang kedua, Yang kedua adalah bagaimana kita menghindari dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas. Tidak pada pergaulan bebas atau pada seks yang beresiko gitu. Baik. Karena apa sih kita menghindari dari macam-macam IMS nih Kak, infeksi menular seksual ya, benar. Nah, dan yang terakhir nih Kak, Terakhir? katakan tidak pada narkoba. Itu yang paling penting juga. Narkoba. Karena remaja itu sangat dekat ya Kak ya. Karena kita kan remaja ini adalah masa pengen tahu yang sangat luar biasa. Ya. Kita pengen coba ini tuh gitu Semua ya. itu penasaran. Iya, apalagi hal-hal yang punya efek yang mungkin beberapa orang suka gitu, kayak halusinogen dan segala macamnya. Nah, efek itu yang dicari-cari pada remaja dan kita menghindari hal itu. Oke. Karena kalau pada masa remaja, masa berkembang, masa yang baik untuk digunakan belajar, mencari tahu segala macam hal dirusak oleh narkoba, maka masa depannya kemungkinan besar akan rusak. Oke Gitu. nih, kalau misalnya kita case by case lihat situasi dan banyaknya berita, Benar. gitu ya, beritanya kayak ya di televisi lah atau mungkin di internet dan lain Iya, sebagainya gitu ya kan. Usia yang justru di bawah dari produktifnya untuk disarankannya, untuk diperbolehkannya lah gitu untuk menikah atau mungkin ya memiliki hubungan intim dan lain sebagainya gitu ya kan. Itu justru banyak banget terjadi di Indonesia. Faktor apa kira-kira itu? Banyak banget Kak. Yang pertama, faktor yang paling dekat sama kita adalah karena seringnya itu terjadi adalah di daerah-daerah yang cukup terpencil. Biasanya ada faktor itu dari lingkungan. Oke. Kadang memang harus menikah pada usia segitu atau Karena ada harus. Berarti kadang karena harus. biasanya itu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu akibat dari pergaulan bebas tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga faktor di mana stigma masyarakat menganggap perempuan lebih cepat menikah, lebih baik. Katanya gitu. Iya. Dengan alasan mungkin ada beberapa banyak ya alasannya Kak. Salah satunya untuk menghindari zina. Tapi menurut kita ketika kita ingin menghindari zina, hindari zinanya, bukan lakukan pernikahan di usia yang belum cukup. Benar. Iya, karena banyak efeknya gitu. Setidaknya kita udah tahu nih resiko-resikonya apa dan kita udah tahu apa yang akan kita hadapi jika kita nikah sebelum usia tersebut. Oke, gitu ya. Balik lagi. Itu yang jadi alasan. Tapi benar nggak sih kita tuh selalu menggunakan alasan gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hal kayak seks bebas tadi gitu ya. Selalu bilang ya nggak apa-apa kan memenuhi rasa ingin tahu aku. Nah, gitu. itu dia. Di genre kita fasilitasi rasa ingin tahu Anda, Nah, itu. rasa ingin tahu kamu semua dengan edukasi seksual. Jadi Oke. teman-teman, ternyata di Indonesia itu selalu menganggap tabu terhadap edukasi seks. Iya. Padahal kalau kita tidak tahu bahayanya, kita tidak tahu resikonya dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Benar. Nah, hal itulah yang kita antisipasi. Bukan berarti kalau misalnya edukasi seks terus kita yang aneh-aneh gitu, tidak. Tapi kita mengedukasi dari anatominya, dari apa sih efek, apa sih perubahan fisik seksual pada remaja gitu. masa pubertas, dan apa sih resikonya seandainya kalau misalnya perempuan sudah sekali menstruasi, laki-laki sudah sekali mimpi basah, walaupun sekali saja melakukan hubungan seksual, maka berpotensi untuk hamil. Benar. Dan kalau misalnya itu dilakukan oleh remaja yang usianya misalnya 15 tahun sudah menstruasi, laki-laki misalnya 18 tahun sudah mimpi basah, dan keduanya tanpa sengaja mungkin ya atau hal yang lain, itu berpotensi untuk bisa menyebabkan kehamilan. Dan kalau misalnya sudah terjadi kehamilan pada remaja yang usianya sangat kecil, 15 tahun, itu sangat beresiko. Baik kesehatan ibunya maupun kesehatan bayinya. Oke. Nah gini deh, kalau misalnya dicari nih yang namanya solusi alternatifnya, ketika rasa ingin tahu itu dipenuhi tidak dengan cara dicoba, tapi dengan bertanya selain kepada orang tua, terus selain kepada yang namanya community, layak nggak kira-kira informasi yang kita search itu sebagai bentuk edukasi dasar yang kita miliki? Nah, tergantung lagi. Kalau misalnya search yang teman-teman cari itu memang berbentuk teori, itu masih bisa dibilang layak. Tapi kalau misalnya aku mau lihat nih caranya, itu mungkin sudah beda jalur ya kayak. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan lagi. Mana yang benar-benar ini rasa ingin tahu karena aku pengen tahu teorinya. Atau aku pengen tahu yang lain gitu. Nah, itu juga berbahaya. Dan teman-teman di genre itu Kak juga ada yang namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya.
pendidik sebaya dan konselor sebaya. Bedanya apa gitu? Nah, kalau teman-teman tadi kita udah bahas ya banyak baik dari 5 transisi remaja, makna salam genre, itu seorang pendidik sebaya dan konselor sebaya adalah anak genre yang ada di sekolah-sekolah atau tingkat pendidikan lain dan juga di masyarakat. Nah, pendidik sebaya itu adalah nih, contohnya aku nih lagi menjelaskan ke teman-teman semua, lagi menjelaskan ke orang-orang, itu adalah pendidik sebaya. Artinya memberikan materi gitu. Nah, tapi kalau konselor sebaya, karena masa remaja ini sangat beririsan dengan kaitan kesehatan mental, banyak banget ya. Nah, konselor sebaya ini juga bekerja sama dengan psikolog untuk menjadi teman sebaya awal bercerita. Contoh nih kayak Christine, aku kan misal nih kita seumuran, aku seumuran sama Kak Christine. Aku akan lebih nyaman berbicara dan curhat dengan Kak Christine dibandingkan langsung ke psikolog. Bener nggak? Ya, notabene duduk tempatnya formal. Bener. Apalagi aku akan lebih nyaman nanti ngobrol di awal-awal misalnya masalah-masalah sekolah dengan teman sebayaku daripada dengan orang tuaku. Nah, hal-hal itulah yang seperti supaya ketika yang jadi tempat curhat gitu yang baik ya. Nah, hadirlah konselor sebaya itu di genre. Teman-teman silakan hubungi aja genre terdekat. Oh, berarti genre ini menjamur dong di semua daerah? Iya, menjamur banget di semua daerah, di semua provinsi di Indonesia, di semua kabupaten kota, dan sekarang lagi diproses khususnya di Kota Pekanbaru nih Kak, untuk semua sekolah dan tingkat kecamatan atau masyarakat. Berarti gitu. jauh lebih dalam lagi dan ditempatkan di banyak tempat. Bener banget. Kan karena yang namanya pemahaman dan edukasi yang penting banyak banget edukasinya, baik dari kesehatan fisiknya, apalagi kesehatan mental, itu khususnya pada remaja kita perlu suarakan. Nah tapi gini kayak tadi kan kalau misalnya genre kan punya 3 hal yang harus di say no kan gitu ya kan, dan itu baik itu yang berlaku ketika itu terjadi pada diri dia, efek dari orang yang sebaya dengan dia gitu ya kan, sistem pengajakan dari orang yang udah dewasa atau mungkin dipaksa gitu kan ada aspek kayak gitu ya. Banyak banget gitu aspeknya. Mungkin itu yang kita sebutin hari ini. Itu dia. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, case by case, maaf kata nih ya, ada banyak yang terjadi di Indonesia ini kayak orang tua yang justru ke anaknya gitu. Nah, perlindungan atau defense apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai seorang remaja perempuan atau mungkin remaja laki-laki gitu? Nah, pertama di genre khususnya di bawah BKKBN itu ada yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Biasanya mengajak seluruh orang tua, khususnya ibu dan ayah atau ibu itu materi tentang 1001 cara bicara pada anak. Jadi itu dari BKKBN. Iya, teknik pendekatan. Oke. Nah, usahakan teman-teman yang punya orang tua yang mungkin susah untuk memahami teman-teman ya, mungkin bisa diajak untuk ikut kelas itu. Tapi Kak, jauh Kak, nggak ada kelas segala macam Kak. Gimana cara kita defense Kak? Yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah komunikasi. Nggak ada gunanya Kak kalau misalnya nih kamu ya jangan keluar malam nanti bahaya, apalagi kamu cewek gini segala macam gitu ya. Bukan berarti dengan kita merajuk, berdiam diri di kamar, tidak berkomunikasi dengan orang tua akan paham. Tapi cara yang terbaik adalah kita komunikasikan ke orang tua. Gini loh Bun, contohnya Bun. Gini loh Bun, aku keluar tuh karena ini loh Bun. Bun, aku seneng loh kalau misalnya Bunda percaya sama aku dengan apa yang aku lakukan. Dan aku akan lebih jujur ke Bunda ketika Bunda mau mendengarkan aku. Itu adalah salah satu teknik komunikasi supaya antara ibu dan anak itu saling terbuka. Saling terbuka, saling percaya. Jadi saling terbuka dan saling percaya ini bukan hanya sekedar dengan pacar aja kan gitu ya. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya dengan orang tua. Kalau misalnya kita udah dengan orang tua seperti itu tuh kayaknya udah aman manjur aja gitu deh, clear aja dan bisa dapat gitu. Inti utama dari setiap masalah antara ibu dan anak atau dalam keluarga adalah komunikasinya. Karena kalau nggak komunikasi nggak bakalan ada pemahaman. Iya gitu. Kita nggak nyuruh kamu untuk melanjutkan pendidikan kamu di jurusan ilmu komunikasi, tidak teman ya. Tidak seribet itu untuk bisa menuntaskan persoalan itu, wahai saudara gitu ya. Habisin 8 semester ya. Gitu. Tapi yang pastinya gunakan nilai kejujuran kamu, taruh kepercayaan kamu, ya percaya pasti dengan orang tua mudah-mudahan bakalan bisa memberikan kepercayaan secara full untuk kamu. Yang pastinya berhati-hatilah sebagai seorang remaja gitu. Benar ya. Karena ada pepatah yang bilang Kak, masa remaja itu adalah masa paling krusial dalam hidup. Kalau masa remaja kamu baik, maka masa depanmu akan baik. Kalau masa remajamu buruk, maka masa depanmu akan mungkin buruk. Masih mungkin gitu. Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya sebenarnya. Sekalipun kamu pernah dapat dalam case-nya yang ya kita bilang agak sedikit sisi negatifnya dunia ini kamu ketemu ya teman Pro 2 ya. Semuanya gitu baik kamu lah gitu.
ya masih ada kesempatan untuk perbaiki gitu, karena semuanya di tangan yang maha kuasa selalu terbuka. Iya, setiap masalah pasti ada pembelajaran. Ada pembelajarannya. Ada gitu. hikmah di baliknya. Oke, bener banget. Wah, mudah-mudahan ini pembelajaran yang juga cukup penting didapatkan oleh banyak orang. Bener, gitu. mungkin hari ini baru poin-poinnya aja ya, Poin-poinnya. baru poin-poin aja. Tapi kalau teman-teman pengen cari tahu, teman-teman bisa langsung search aja genre.id. Di situ udah banyak informasi. Di situ udah banyak. Ada tentang genre. Ada tentang genre gitu ya. Atau boleh juga dicari-cari nama Kak Vera juga boleh ya. Boleh ya, boleh. Semoga ada ya. Kemarin aja. Oke. Thank you Vera untuk waktunya hari ini. Thank you, Kak banget Christine. gitu ya. Sekian dulu deh kayaknya untuk rangin kali ini. Hey Radio People, kita tutup dulu di edisi kali ini. Bye. Radio Talk.